Puji nama Tuhan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pak Keluarga akan mempresentasikan materi kami tentang teologi keluarga dalam perspektif Kristen. Nah, ternyata 50% waktu anak-anak digunakan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan sekolah dan bahkan dilakukan di luar rumah. Nah, bagaimana dengan waktu yang digunakan anak-anak selain di sekolah? Tentunya kebanyakan dari anak-anak ketika mereka sudah keluar dari sekolah, nah aktivitas mereka itu apa? Mereka mempunyai aktivitas individual atau aktivitas bersama dengan teman mereka. Nah, di sini pembelajaran tidak hanya berlangsung di sekolah, melainkan juga di dalam keluarga, melalui orang tua. Nah, peran orang tua di sini sebagai pengajar. Nah, kemudian apa tantangan yang dihadapi oleh orang tua ketika orang tua tersebut mengajar anak di rumah? Yang pertama, generasi yang terhilang. Pada era saat ini, media dan teknologi itu sudah berkembang sangat cepat. Bahkan teknologi dan media ini sudah sangat merembat masuk ke dalam dunia anak-anak. Nah, di situ dampaknya generasi anak-anak ini akan hilang. Mereka pun akan terpengaruh oleh kecepatan perkembangan media ini. Untuk itu, orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa media mempunyai dampak yang positif, bahkan mempunyai juga dampak yang negatif. Nah, dampak negatif dari media itu salah satunya gadget. Nah, gadget ini yang akan membuat murid menjadi budak, karena ketika orang tua tidak dapat membina anak-anak dengan baik, orang tua tidak mengajarkan kepada anak-anak tentang bagaimana bahayanya media ini atau khususnya gadget, mereka akan menjadi budak dari gadget itu sendiri. Nah, ketika menjadi budak dari media, anak-anak menjadi tidak produktif melakukan berbagai hal. Contohnya, waktu mereka untuk beristirahat ketika mereka pulang dari sekolah, itu mereka gunakan untuk bermain game, untuk menonton drama, untuk menonton hal-hal yang tidak berguna, sehingga anak-anak menjadi tidak produktif seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, selanjutnya anak mendapat teladan dari media. Nah, orang tua seharusnya yang berperan memberi teladan kepada anak-anak digantikan posisinya oleh media untuk memberi teladan. Mereka menyerap dari media berbagai hal untuk masuk di kepala mereka. Oleh sebab itu, orang tua, guru, bahkan gembala tidak dapat lagi menjadi teladan untuk mereka. Generasi saat ini seharusnya menjadi tiang di gereja. Dengan apa? Dengan mengenali dan menjalani kehidupannya sesuai dengan panggilannya. Lalu ketika anak-anak ini beranjak dewasa, mereka mempunyai kehidupan pernikahan dan keluarga yang berpusat pada Kristus. Lalu kemudian di tengah-tengah masyarakat, kehidupan mereka ini berdampak bagi mereka. Nah, namun jika banyak gereja mengabaikan pelayanan ini, mengerjakannya ala kadarnya saja. Lalu bagaimana dengan keluarga-keluarga Kristen? Menjadi puas hanya dengan mencukupi kebutuhan fisik dan psikis saja tidak cukup. Sekadar menjadikan anak yang baik itu tidak cukup. Orang tua sebagai pengajar harus membentuk aspek spiritual dan sosial mereka juga. Jadi aspek fisik, psikis, spiritual, aspek sosial juga harus memenuhi kehidupan anak-anak, dan itu merupakan tanggung jawab dari
orang tua yang berperan sebagai pengajar di dalam keluarga tersebut. Tanggung jawab pendidikan Kristen merupakan tanggung jawab dari orang tua juga terhadap anak yang tidak bisa dialihkan kepada siapapun juga, baik kepada media, teman sebayanya, bahkan di sekolah, bahkan juga di gereja. Bisa dilihat di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya? Yang pertama, memanfaatkan waktu bersama setiap hari sebagaimana kebutuhan akan makanan dan istirahat. Kita tidak bisa mengandalkan satu hari saja dalam seminggu dan berharap akan terjadi pertumbuhan yang baik. Yang kedua, belajar melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Setiap perkataan, tindakan didasarkan pada nilai-nilai firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan di dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, peka terhadap situasi yang dialami anak yang dapat menjadi pintu masuk bagi percakapan yang lebih dalam, misalnya masalah yang anak hadapi saat belajar di sekolah atau saat bermain dengan teman-temannya. Yang keempat, menciptakan tradisi keluarga. Jadikan waktu belajar bersama menjadi saat yang dinantikan oleh seluruh anggota keluarga. Untuk itu mulailah seminggu sekali, pilih waktu yang tepat bagi semua anggota keluarga. Buku panduan atau bacaan yang tepat akan sangat menolong untuk memulai dan mengarahkan percakapan di dalam keluarga, terlebih bersama dengan anak. Yang kelima, topik pembahasan yang terencana di sekolah. Anak menerima materi pembelajaran secara sistematis. Pokok bahasan yang sama akan diulang berkali-kali dengan metode yang berbeda-beda atau penjelasan, latihan, praktikum, PR, ulangan, dan lain-lain, sehingga anak benar-benar menguasai. Pendidikan Kristen di dalam keluarga juga perlu direncanakan secara sistematis sekaligus tetap fleksibel. Untuk itu, pendidikan Kristen di dalam keluarga haruslah menolong anak agar seumur hidupnya senantiasa mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatannya. Itu kita bisa lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Anak yang tumbuh di dalam takut akan Tuhan senantiasa akan menaruh kepercayaannya kepada Allah. Apapun pergumulan hidup yang dialami nanti, ia akan menjadi pribadi yang selalu ingat siapa dirinya yang sebenarnya. Untuk itu, persiapan apa yang akan kita berikan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, yaitu pendidikan Kristen, doa, dan berkat. Selain itu, kita juga harus memperhatikan 4 aspek dalam pak keluarga, yaitu yang pertama aspek fisik, yang kedua aspek mental, yang ketiga aspek sosial, dan yang terakhir yang keempat aspek spiritual. Nah, demikianlah video mengenai teologi keluarga dalam perspektif Kristen dalam mata kuliah pak keluarga. Tuhan Yesus Kristus memberkati.